Halo, jumpa lagi dengan saya Pak Yul dalam channel ngobrol tentang fisika. Kali ini Pak Yul mau mau diskusikan satu materi, yaitu materi gerak lurus. Apa sih gerak lurus itu? Dan besaran-besaran fisik apakah yang nanti ada atau menjadi bagian dalam gerak lurus tersebut? So, tetap tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, bagi saya, bagi kita semua. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke lokasi. Apa sih itu gerak lurus itu? Dari istilahnya, dari konsepnya terdiri atas dua kata, gerak dan lurus. Apa sih yang disebut dengan gerak? Apa sih yang disebut dengan lurus? Nah, seperti kalian ketahui, yang namanya gerak itu adalah perubahan kondisi dari satu tempat ke tempat lain, ya. Sedangkan lurus dalam hal ini adalah lintasannya nanti berupa garis lurus. Oke, kita dalami lagi dulu. Yang pertama yaitu dengan istilah gerak. Nah, apa sih gerak? Gerak. Nah, misal, kalau seandainya kita mengendarai sebuah mobil, nah, mobilnya melaju. Nah, apakah mobilnya disebut bergerak? Boleh dikatakan bergerak? Ataukah kita boleh dikatakan bergerak? Yang mengendarai boleh dikatakan bergerak? Jawabnya adalah bisa ya, bisa tidak. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, tentu. Kalau pertanyaannya seperti yang Pak Yo nyatakan tadi, maka jawabannya bisa dua, bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau Pak Yum menanyakannya adalah apakah mobil yang kita kendarai itu bergerak terhadap orang-orang yang di pinggir jalan? Tentu jawabannya yes, mobil tersebut bergerak. Namun kalau pertanyaannya adalah apakah mobil tersebut bergerak terhadap kita yang mengendarainya? Jawabannya pasti no, tidak. Tentu, mobil dapat dinyatakan diam terhadap orang yang mengendarainya. Namun mobil bisa dikatakan bergerak kalau yang menjadi acuannya atau yang menjadi referensinya adalah orang-orang di pinggir jalan atau bangunan yang ada di seputar jalan tersebut atau pohon yang ada di pinggir jalan. Ya, hati-hati, makanya inilah yang disebut dengan gerak itu relatif. Supaya tidak relatif, maka harus ada yang menjadi acuannya. Oke ya. Jadi, pahami dulu yang menjadi acuan apa. Baru kita bisa menyatakan, oh, benda ini bergerak. Oh, benda ini tetap diam dong. Oh, benda ini juga bergerak karena ini, karena itu. Selama acuannya itu ada, boleh atau bisa kita katakan bergerak. Oke, jadi sekali lagi pastikan dulu yang menjadi acuan ada atau tidak, yang menjadi referensinya ada atau tidak. Oke, baik, dari tadi Pak Yo menyebut acuan atau referensi. Apa sih acuan atau referensi itu? Nah, Pak Yo gambarkan seandainya ini ada sebuah pohon. Nah, ada sebuah pohon ya. Terus ini ada pohon juga. Nah, pohonnya seperti ini ya. Terus ini ada orang. Ini juga ada orang. Nah, lagi bermain ini. Misal ini, yang ini kita namai, siapa namanya? Budi. Nah, boleh, silakan aja Budi. Kemudian yang ini kita namai Ani. Nah,
Sekali lagi tadi Pak Yo membicarakan apa itu yang disebut dengan acuan, ya. Acuan atau boleh kita sebut referensi. Nah, referensi. Nah. Sekarang setelah diukur, budi dari pohon ini punya pakai roll meter itu 2 meter, sedangkan ani dari budi 1 meter. Sekarang seandainya Pak Yo bertanya posisi, nah dua konsep lagi, posisi. Nah, ini hati-hati, dua ini yang menjadi apa? Yang menjadi hal yang sangat mendasar. Ya, selain nanti ada beberapa hal yang mendasar lagi. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah acuan, referensi, dan posisi. Sekarang Pak Yo bertanya, kalau Pak Yo menanyakan posisi budi berapa, di mana? Atau posisi ani ada di mana ya? Nah, dua pertanyaan tersebut sebenarnya tidak bisa kita jawab dengan benar. Karena kalau kita menjawab, misal posisi budi adalah 2 meter, pasti akan disalahkan oleh si penanya. Atau kita jawab posisi ani 1 meter, juga akan disalahkan. Kenapa? Ya karena yang menjadi acuan apa dulu, tidak ditanyakan di situ. Kalau ada pertanyaan seperti itu, harusnya kita bertanya balik, acuannya apa dulu, ya. Yang menjadi referensinya apa, baru pertanyaannya itu lengkap dan kita bisa menjawab dengan tepat dan tidak bisa disalahkan. Nah, misal Pak Yo ulangi lagi ya pertanyaannya, posisi budi terhadap pohon itu di mana? Nah, pertanyaan ini sudah benar. Maka boleh kita jawab, posisi budi dari pohon adalah 2 meter di sebelah kanan. Dan posisi ani adalah 3 meter. Ya, posisi ani adalah 3 meter. 1 meter ditambah 2 meter. 3 meter dari pohon. Terus kalau ada pertanyaan lain atau kita disuruh mempresentasikan ini, ya udah, silakan kita menyatakan bahwa posisi ani adalah 1 meter di sebelah kanannya budi. Ya, 1 meter di sebelah kanannya budi. Dan posisi budi adalah 1 meter di sebelah kirinya ani. Hati-hati, ani yang menjadi referensinya, maka budi di sebelah kirinya. Tapi kalau budi yang menjadi referensinya, berarti ani di sebelah kanannya. Jadi jelas ya, posisi dan acuan itu wajib kita nyatakan, kita pastikan ada dulu. Kemudian setelah kita mengetahui istilah atau konsep acuan referensi dan juga konsep atau acuan posisi, berikutnya adalah apa sih itu jarak, ya kan? Dan apa sih itu perpindahannya? Jadi konsep berikutnya atau istilah berikutnya yaitu adalah jarak dan perpindahan. Pak Yo tuliskan dulu jarak. Ya. Apa sih bedanya jarak dan perpindahan? Bukankah itu sesuatu yang sama? Kalau disimbolkan oleh mungkin pengajar sebelumnya itu sama. Nah, boleh, memang simbolnya kebanyakan sama. Jarak dan perpindahan itu disimbolkan sama. Kadang X sama-sama X, kadang sama-sama S, kadang sama-sama D. Nah, sekarang kita cermati jarak dalam istilah asing adalah distance. Sedangkan perpindahan dalam istilah asing adalah displacement. Jadi di sini dua istilah sama-sama huruf depannya D. Makanya mungkin itu yang menjadi dasar simbolnya sama, D. Distance dan displacement. Nah, apa sih jarak itu? Dan apa perpindahan? Ini dua hal yang sangat-sangat mendasar
saat kita membicarakan tentang gerak lurus dan gerak-gerak yang berikutnya nanti. Dalam video-video berikutnya nanti Pak Yu akan bahas, obrolkan lagi tentang gerak yang selain gerak lurus apa aja. Nah, jarak, kembali ke jarak. Jarak itu tidak lain adalah panjang lintasan. Ya. Jarak itu adalah panjang lintasan. Sedangkan yang namanya perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, ini yang menjadi jarak itu panjang lintasan, sedangkan yang namanya perpindahan, displacement, itu adalah perubahan posisi. Sekali lagi ada posisi lagi. Nah, panjang lintasan. Misal Pak Yu, misalkan ada sebuah boulevard, dalam suatu boulevard ada di sebuah perumahan ya, ada jalan misalnya sini, ini boulevard sini, berarti sini muter dong. Nah, terus ini ada ini mungkin persimpangan ya. Nah, kalau misalnya kita dari titik A ini ya, kalau kita dari titik A terus mengendarai sepeda sampai di titik B ya, maka jarak yang kita tempuh boleh dikatakan jarak yang kita hasilkan berapa, yaitu adalah panjang lintasan. Tinggal diukur saja dari titik A ke titik B tadi berapa, misalnya 10 meter, 15 meter. Nah, namun kalau yang ditanyakan adalah perpindahan, yaitu apa? Langsung tembak garis lurus di sini. Nah, perpindahan itu tidak mengenal yang namanya lintasan. Ya. Dari perpindahan hanya mengenal istilah posisi akhir dan posisi awal, posisi sesudah dan posisi sebelum, posisi 2 atau posisi 1. Jadi tidak mengenal lintasan. Jadi setelah itu bisa dari kelihatannya saja sudah berbeda. Yang namanya jarak itu panjang lintasan, tinggal kita ukur. Kalau panjang lintas, kalau perpindahan displacement, nah, baru kita ukur. Untuk satuannya pun sama, ya, menggunakan satuan panjang, yaitu yang meter untuk international unitnya atau satuan internasionalnya. Ya. Nah, di awal tadi sudah Pak Yu jelaskan acuannya, terus posisi. Nah, sekarang barusan Pak Yu obrolin terkait dengan jarak dan juga perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan, jadi tinggal diukur saja. Lintasannya berbentuk apa? Tinggal diukur berapa meter. Ya. Kalau lintasannya berbentuk melingkar, ya udah melingkar, ngikutin aja. Lintasannya berbentuk kurva yang tidak jelas, ya ikutin saja di situ. Ya. Tapi kalau perpindahan tetap, ya, posisi akhir, posisi awal itu pastikan ada di mana. Baru tarik garis lurus. Baru kita bisa ukur berapa meter. Ya. Oke. Berikutnya setelah kita dapat acuan, kemudian posisi, jarak, perpindahan, lanjut kita ke lokasi berikutnya. Jadi kalau sementara kita simpulkan, yang pertama tadi yang Pak Yu sebut adalah acuan, ya kan? Kemudian ada posisi. Kemudian Pak Yu menyebut barusan juga yang kita diskusikan, kita obrolkan barusan, yaitu jarak, ya. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, ya kan? Terus kemudian perpindahan. Perpindahan, yaitu adalah perubahan posisi. Nah, ada satu lagi, ya, yang menjadi krusial atau menjadi pokok, makanya disebut dengan gerak.
yaitu apa? Yaitu waktu. Jadi di sini waktu itu sangat penting sekali. Setelah empat konsep ini ya, acuan, posisi, jarak, perpindahan, itu sudah kita pahami dan kita nyatakan ada di situ. Nah, terus kita mendapatkan informasi terkait dengan waktu, maka konsep berikutnya kita akan dapatkan atau kita dapat nyatakan formulasinya. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan yang namanya kelajuan rata-rata. Kemudian kita dapat lagi yang namanya kecepatan rata-rata. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar nanti kita bisa menentukan besaran-besaran fisik lainnya di dalam gerak lurus berikutnya. Nah, ini berarti ada acuan, ya, kemudian ada posisi, ada jarak, ada perpindahan, semuanya dalam lingkup waktu, ya, tentu saja. Baru kita mendapatkan yang namanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Suatu benda yang bergerak. Ingat, kita bisa sebut bergerak karena apa? Acuannya sudah ada, posisinya ada, jaraknya ada, dan perpindahannya pun sudah ditentukan. Nah, kelajuan rata-rata itu apa? Kelajuan rata-rata itu tidak lain adalah panjang lintasan yang ditempuh. Atau boleh dikatakan panjang lintasannya per selang waktu, kan gitu. Selang waktu yang diperlukan atau waktu tempuhnya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi, ya, boleh kelajuan rata-rata itu boleh dikatakan panjang lintasan per selang waktu, atau dengan kata lain adalah jarak per waktu. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan, ya kan? Perpindahan per waktu tempuhnya, kan gitu. Boleh selang waktu, boleh waktu tempuh, itu hanya istilah-istilah saja. Nah, perpindahan yaitu adalah perubahan posisi, ya. Kalau kelajuan rata-rata itu jarak, jadi kalau disimpulkan kelajuan rata-rata itu jarak. Kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi dengan selang waktu atau waktu yang diperlukan selama berpindah tersebut. Kalau kelajuan rata-rata adalah panjang lintasan ditempuh per waktu tempuh selama berpindah tersebut, selama menempuh panjang lintasan tersebut. Nah, dan ingat, ini semuanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu kalau satuannya itu pasti apa? Meter per second. Ingat ya, ini satuannya satuan internasional. Nah, boleh nanti pakai cm per second atau kilometer per jam, silakan, tapi ikutin saja instruksi dari soal yang nanti seandainya diberikan oleh siapapun, ya. Jadi yang ingin Pak Yo tegaskan bahwa yang disebut dengan kelajuan dan kecepatan itu adalah suatu konsep yang berbeda, ya. Meskipun simbolnya sama, ya, ini sama-sama V, ini V. Namun istilah asingnya kelajuan itu adalah speed, sedangkan kecepatan adalah velocity. Makanya alatnya pun berbeda. Kalau kelajuan itu alat ukurnya namanya speedometer,
Sedangkan yang kalau kecepatan namanya adalah velocitometer. Makanya di dashboard motor mobil ya, kalau dashboard mobil ya, itu istilahnya itu ada alat untuk mengukur, sebenarnya bukan alat mengukur kecepatan. Itu adalah alat mengukur kelajuannya. Ya, yaitu apa? Disebut dengan speedometer, bukan velocitometer. Kenapa speedometer? Karena kita mengendarai mobil ke arah barat ke arah timur pun tetap 60 km per jam, 80 km per jam, itu saja. Jadi harap dicermati bahwa yang namanya kelajuan dan kecepatan itu berbeda ya, karena dari istilah aslinya pun juga berbeda, speed dan juga velocity. Jadi dalam kesempatan ini, dalam video ini Pak Yo sudah obrolkan, yaitu terkait dengan apa yang pertama tadi, acuan, kemudian posisi, kemudian kita bicara jarak ya. Terus kemudian kita obrolkan terkait dengan apa itu perpindahan. Dari sini terus ada waktu. Nah, dari kelima ini ya, kita bisa menentukan kita bisa menyatakan kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Nah, ini dua hal ya, dua hal yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata bisa kita tentukan. Kenapa? Karena ini semua terkait dengan waktu ya. Plus yang 4 ini adalah sesuatu yang wajib kita pahami dan wajib kita pastikan ada. Oke, jadi dalam video ini terkait dengan gerak lurus sudah kita obrolkan, sudah Pak Yo diskusikan, Pak Yo jabarkan apa sih besaran-besaran fisiknya, ya, konsep-konsepnya apa saja. Ya, istilah lurus, sekali lagi lurus itu nanti adalah istilah untuk lintasannya yang berupa garis lurus. Ini akan kita bedah lagi, kita perdalam lagi dalam video-video gerak lurus yang berikutnya. Ya, jadi tetap tonton terus channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo dalam video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika memang video ini ataupun video-video lainnya Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Yo itu bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman kita, bagi Anda sekalian, bagi mereka, bagi kita semua. Oke, sampai ini dulu. Thank you dan sampai jumpa. Bye-bye.